Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Evi Aviana Sari STMMA selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Syaifuddin Ghazali selaku Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Gresik. Yang saya hormati Ibu Mudi Rahayu M.Sos MSI selaku Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Gresik. Yang saya hormati Bapak Faruk Hamdani selaku Pimpinan Teater Pendopo dan Movie Masa Gres, serta Ibu Presti selaku Pimpinan Sanggar Corak-Coret. Dan tak lupa para hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan festival budaya pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nur Afifatul Awaliyah, budayawan sekaligus peneliti dan penggiat budaya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk dapat menyampaikan pidato saya pada pagi hari ini. Hadirin yang saya hormati, pada saat ini kita dihadapkan pada situasi modernisasi yang semakin merajalela. Tentunya kita semua di sini sudah tidak asing dengan yang namanya modernisasi. Modernisasi atau perubahan zaman dari yang awalnya bersifat tradisional menuju zaman yang sifatnya modern, serba canggih, tentunya memberikan dampak dan efek yang sangat beragam dalam kehidupan kita. Dampak baik yang bersifat positif ataupun negatif. Dampak positifnya berupa kemudahan terhadap kita untuk melakukan sesuatu. Akan tetapi, di balik kemudahan tersebut terdapat dampak negatif berupa tantangan yang harus kita waspadai dan benar-benar kita perhatikan. Jika dalam suatu negara berkembang yang namanya modernisasi, tetapi tanpa dibarengi dengan adanya penjagaan dan pelestarian warisan budaya, maka negara tersebut akan kehilangan identitasnya. Identitas negara tersebut akan terbawa oleh arus modernisasi yang semakin deras ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga, merawat, dan melestarikan warisan budaya kita. Karena hanya dengan cara inilah kita itu dapat memastikan bahwa negara kita ini tidak kehilangan identitasnya di tengah perkembangan zaman. Mari kita ingat bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan itu dapat memberikan dampak terhadap penjagaan dan pelestarian warisan budaya kita. Misalnya dengan kita mau mempromosikan makanan-makanan lokal, makanan khas, kemudian kita mau memperkenalkan tarian-tarian tradisional, alat-alat musik tradisional kepada anak-anak saja. Itu merupakan langkah kecil dan mudah untuk kita lakukan, akan tetapi itu sangat berarti dan berdampak terhadap upaya penjagaan dan pelestarian warisan budaya kita. Sekali lagi saya ingatkan saya mengajak para hadirin yang ada di sini untuk menguatkan tekad kita untuk terus menjaga dan melestarikan warisan budaya kita untuk generasi mendatang dan untuk menjaga kehormatan bangsa kita. Para hadirin yang berbahagia, pada era modernisasi ini, kita dapat menyaksikan perubahan yang besar dalam berbagai aspek di kehidupan kita. Salah satunya yang sudah saya sebutkan tadi yaitu dunia kebudayaan. Akibat dari adanya perkembangan teknologi dan informasi itu memberikan kita tantangan yang besar, yaitu berupa bagaimana kita itu dapat menjaga identitas bangsa kita tetapi tanpa meninggalkan kemajuan yang ada. Ini bukan berbicara tentang masa lalu dan masa kini, bukan berbicara tentang masa yang sifatnya lampau, masa tradisional dengan masa yang sifatnya modern atau serba canggih seperti saat ini. Akan tetapi ini berbicara tentang bagaimana kita itu dapat mengkolaborasikan antara warisan budaya itu ke dalam perkembangan iptek, dan bagaimana kita itu dapat memanfaatkan perkembangan
teknologi yang semakin canggih ini sebagai sarana, sebagai fasilitas dalam upaya pelestarian warisan budaya kita. Berdasarkan data dari UNESCO dalam peringatan Hari Bahasa Ibu pada tahun 2020, secara global lebih dari 40% bahasa daerah di dunia, salah satunya yaitu di Indonesia, terancam mengalami kepunahan apabila tidak ada upaya serius dalam melestarikannya. Nah, jadi perlu digarisbawahi bahwa dampak perkembangan modernisasi ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi negara lain juga mengalaminya. Tapi sekarang kita berfokus kepada negara kita saja ya. Di negara Indonesia sendiri kita dapat melihat bahwa para generasi muda ini mengalami penurunan minat yang sangat drastis terhadap penggunaan budaya di Indonesia. Nah, ini juga dampak dari adanya perkembangan modernisasi, dampak dari perkembangan informasi yang semakin canggih ini. Contohnya yaitu dari segi penggunaan bahasa daerah saja. Pada era kini, para generasi muda itu lebih berminat menggunakan tren bahasa gaul yang mereka nilai lebih keren, lebih up to date, lebih relevan terhadap zaman sekarang daripada menggunakan bahasa ibu mereka. Sehingga mereka itu semakin lama itu semakin meninggalkan bahasa daerah mereka dan berfokus pada penggunaan bahasa gaul tersebut tadi saja. Contoh lain yaitu budaya benda batik yang bahkan sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya di dunia saja, itu sekarang juga miris ya melihatnya, karena pada beberapa daerah di Indonesia itu terdapat penurunan minat terutama para generasi mudanya untuk menggunakan batik. Mereka sudah terpengaruh oleh gaya berpakaian orang luar, gaya berpakaian orang-orang barat yang sifatnya terbuka seperti crop top dan sebagainya, yang mana tentunya pakaian ini tidak sesuai dan tidak relevan dengan ciri khas dan identitas bangsa kita, yaitu memakai pakaian yang tertutup sebagai lambang kesopanan. Nah, seorang ahli budaya yaitu Prof. Iwayan Ardika tahun 2012 pernah mengemukakan bahwa budaya ini adalah cermin identitas bangsa. Jadi, jika kita sudah kehilangan budaya, maka otomatis identitas bangsa kita juga akan hilang. Nah, pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Iwayan ini menunjukkan betapa pentingnya kita itu menjaga dan melestarikan warisan budaya kita di tengah arus modernisasi saat ini. Oleh karena itu, setelah melihat fakta-fakta yang terpampang secara jelas ini menjadikan kita untuk harus segera bertindak untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya kita. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Karena kitalah yang berasal dari sana, dan dari sanalah kita itu dapat tumbuh dan berkembang sampai saat ini dan sampai berada pada posisi saat ini. Para hadirin yang saya hormati, seorang ahli antropolog terkemuka atau yang dijuluki sebagai Bapak Kebudayaan yakni E.B. Taylor tahun 1871 mengemukakan bahwa budaya adalah suatu kompleksitas yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, seni, etika, hukum, adat istiadat, dan berbagai kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai bagian dari anggota masyarakat. Nah, pendapat yang dikemukakan oleh Taylor ini menekankan bahwa budaya adalah hasil akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh manusia. Ini sifatnya turun-temurun, diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, saya tekankan sekali lagi, budaya bukanlah hanya perihal tentang catatan masa lalu, akan tetapi budaya adalah sejarah perjalanan panjang yang telah dilalui oleh bangsa kita
yang tentunya sangat berharga dan bernilai terhadap kelangsungan bangsa kita. Nah, dari adanya budaya ini melahirkan yang namanya warisan budaya. Menurut Davidson tahun 1991, warisan budaya adalah sebuah produk atau hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi identitas suatu kelompok, yang menjadi jati diri kelompok atau bangsa. Nah, warisan budaya ini ada dua, yaitu warisan budaya benda atau tangible dan warisan budaya tak benda. Warisan budaya benda adalah warisan budaya yang dapat dilihat secara fisik, dapat dilihat, dapat diraba, dapat dipegang. Contohnya yaitu keris, kemudian candi, terus wayang dan sebagainya. Sedangkan budaya tak benda adalah budaya yang tidak dapat dilihat secara fisik. Ini biasanya berupa keyakinan, kepercayaan. Contohnya yaitu tradisi-tradisi, kemudian bahasa daerah atau bahasa ibu, kemudian upacara-upacara adat dan sebagainya. Nah, dengan banyaknya warisan budaya yang ada di Indonesia ini menjadikan kita untuk harus benar-benar menjaganya, karena di sanalah terdapat cerita, terdapat tradisi, terdapat kearifan lokal yang sangat berharga terhadap bangsa kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga dan melestarikan warisan budaya kita untuk generasi mendatang. Hadirin yang berbahagia, pada era modernisasi kini terdapat dampak negatif yang ditimbulkan dalam segi dunia kebudayaan seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya bersamaan dengan data-data ya. Tapi di sini saya menawarkan beberapa solusi yang dapat dijadikan sebagai upaya dalam penjagaan dan pelestarian warisan budaya, yaitu ada dua hal. Yang pertama, kontribusi dari pemerintah. Ya, kontribusi dari pemerintah ini dapat berupa kebijakan-kebijakan, kemudian pemberian penghargaan terhadap acara-acara yang berbau kebudayaan, sehingga masyarakatnya juga akan tertarik untuk mengikuti acara tersebut. Selanjutnya yang kedua ini orang yang sangat penting dalam upaya penjagaan dan pelestarian warisan budaya, yakni masyarakat. Seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini sebenarnya harus untuk ikut serta dalam upaya penjagaan dan pelestarian warisan budaya kita. Karena di negara Indonesia ini bukan hanya pemerintah saja, tetapi ada masyarakatnya. Ada masyarakat yang sangat banyak, yang tentunya sangat berefek terhadap penjagaan dan pelestarian warisan budaya kita. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat, marilah kita membuka mata yang sebesar-besarnya. Marilah kita membuka pikiran kita yang seluas-luasnya terhadap fenomena-fenomena yang ada, terhadap kondisi negara kita itu seperti apa. Jadi marilah kita untuk terus menjaga dan melestarikan warisan budaya di tengah arus modernisasi saat ini. Apakah kita rela jika budaya kita diakui oleh negara lain, seperti kasus yang sempat viral kemarin, yaitu kesenian reok Ponorogo yang sempat diakui oleh negara lain? Tentunya kita tidak rela, kan? Nah, oleh karena itu marilah kita sedini mungkin melakukan penjagaan dan pelestarian warisan budaya. Paling tidak kita dengan kita mau menggunakan budaya-budaya tersebut, itu sudah termasuk langkah dalam upaya penjagaan dan pelestarian warisan budaya. Selain itu, kita juga harus mengingatkan para generasi muda
untuk mau berkontribusi dalam upaya penjagaan dan pelestarian warisan budaya kita. Karena di tangan mereka lah negara ini kelak. Di tangan mereka lah negara ini akan dipegang. Kalau mereka saja sudah tidak peduli dengan negaranya, lantas bagaimana dengan negara ini? Bukankah negara ini akan terjajah oleh budaya luar melalui perkembangan teknologi? Mungkin itu sangat memungkinkan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menguatkan tekad kita untuk terus menjaga dan melestarikan warisan budaya. Marilah kita bersama-sama menjaga dan melestarikan warisan budaya kita untuk generasi mendatang dan untuk menjaga kehormatan bangsa kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun pernyataan yang menyinggung para hadirin. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.